Film diawali dengan memperlihatkan dua orang mafia Rusia yang hendak melarikan diri dengan membawa sebuah koper. Namun pada akhirnya dua orang mafia itu harus tertangkap, lalu diinterogasi oleh para gangster Amerika yang mengincar koper tersebut. Dan diberitahu kalau Yuri ini adalah anak kandung dari bos mafia Rusia, yang dikenal sangat bengis dan juga sangat ditakuti. Saat itu salah satu wakil ketua gangster yang bernama Boka, ia bertanya kepada Yuri tentang di mana kunci dari koper itu. Akan tetapi saat itu Yuri sama sekali tidak mau buka mulut, sehingga akibat dari itu teman Yuri pun harus ditusuk oleh anak buah Boka. Kemudian adegan berpindah ke markas gangster Amerika, yang mana saat itu Yuri dibawa ke sana dan disiksa oleh mereka. Lalu tak lama datanglah sang ketua gangster Amerika yang bernama Baren, dan ia bertanya baik-baik kepada Yuri tentang di mana keberadaan koper itu. Di sana Baren juga mengatakan jika Yuri mau memberitahunya, maka ia tidak akan menghabisi Yuri dan akan membiarkan Yuri tetap hidup. Mendengar hal itu Yuri pun akhirnya memberitahu, kalau kopernya ia simpan di salah satu markas para mafia Rusia. Kemudian Yuri menagih janjinya kepada Baren, yang katanya Baren akan membiarkan Yuri hidup setelah Yuri memberitahu keberadaan koper itu. Namun Baren malah mengatakan kalau dirinya akan membiarkan Yuri tetap hidup, hanya untuk hari ini saja dan tidak di hari-hari berikutnya. Adegan berganti kepada seorang pria bernama Markus, dan ia tinggal bersama adik perempuannya yang sangat ia sayangi. Saat itu adik Markus mengeluh perihal ekonomi mereka yang serba sulit, terlebih lagi sudah lama ini Markus hanya menganggur di rumah. Lalu di sini Markus mencoba menenangkan dan mengatakan kepada sang adik, kalau hari ini ada orang yang ingin mempekerjakan Markus. Bahkan orang tersebut meminta Markus untuk segera bertemu, dan ternyata orang yang akan ditemui Markus ini adalah para geng Amerika itu. Keesokan harinya terlihat jasad teman Yuri yang dibuang di tengah jalan, dan seorang detektif polisi menyimpulkan kalau kasus ini adalah sebuah perampokan jalanan. Namun atasan si detektif yang bernama Black tidak setuju akan hal tersebut, dan ia meyakini kalau kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Di sana Black juga menghampiri seorang senior polisi untuk meminta saran kepadanya, akan tetapi si senior ini mengatakan kalau Black sudah lebih ahli menangani kasus seperti ini ketimbang dengan dirinya. Kemudian adegan kembali lagi kepada Markus, yang saat ini sudah berada di markas Baren alias sang bos gangster itu. Di sini Baren mengatakan maksud dan tujuannya memanggil Markus, yaitu untuk menawari Markus sebuah pekerjaan mengambil koper di salah satu markas para mafia Rusia. Sementara Markus yang mendengar hal itu ia pun terlihat sedikit ragu, sebab ia sudah paham betul dengan ketatnya penjagaan di markas para mafia Rusia itu. Akan tetapi setelah Baren menjanjikan uang yang cukup banyak kepadanya, pada akhirnya Markus pun bersedia menjalankan pekerjaan itu. Sebelum menjalankan misinya Markus lebih dulu mendatangi salah satu temannya, untuk mengajaknya membantu dirinya mencuri koper itu. Pada awalnya si teman yang merupakan seorang hacker ini menolak, namun ketika Markus menjanjikan uang yang cukup banyak, pada akhirnya si hacker pun bersedia membantunya. Singkat cerita Markus yang sembari dipandu oleh si hacker, ia berhasil melumpuhkan satu persatu para penjaga yang ada di sana. Pada akhirnya Markus pun berhasil mengambil koper tersebut, dan secara langsung menghubungi Baren untuk memintanya bertemu. Dan di sini Baren meminta Markus untuk menemuinya di sebuah gudang di pinggiran kota, hingga setelah itu Markus pun langsung tancap gas ke gudang yang dimaksud. Sesampainya di gudang itu ternyata di sana sudah ada si senior polisi, yang saat itu tengah menunggu Markus. Di sini si senior polisi ini menyuruh Markus untuk membuka salah satu bagasi mobil, dan ternyata di dalamnya ada Yuri yang tengah sekarat. Lalu tanpa pikir panjang si senior polisi pun langsung menghabisi Yuri, hingga terungkap fakta kalau si senior polisi ini sudah bersekongkol dengan Baren. Mereka sengaja menjebak Markus mengingat Yuri adalah anak sang ketua mafia Rusia, sehingga karena itu secara otomatis mereka akan memburu Markus.
Menyadari hal itu, Markus mencoba melumpuhkan si senior polisi, namun tak lama datanglah si detektif dan atasannya yaitu Black. Markus yang hendak kabur pun pada akhirnya berhasil dipojokkan oleh Black, dan Markus mencoba menjelaskan kalau ia hanya sedang dijebak oleh si senior polisi. Namun Black yang memang sudah berteman lama dengan si senior polisi, ia pun tidak mempercayainya, hingga pada akhirnya Markus berhasil membalikkan keadaan dan bergegas kabur dengan koper tersebut. Di waktu yang sama terlihat Boca yang ternyata tengah menangkap adik Markus, lalu ia membawanya untuk dijadikan sandera. Lalu adegan berpindah kepada ayah Yuri yang bernama Arkady, sang ketua mafia Rusia yang saat itu didatangi oleh si senior polisi. Saat itu si senior polisi ini mengatakan kalau Yuri kini telah mati di tangan Markus, dan bahkan ia juga mengatakan kalau Markus sudah menyusup ke salah satu markas milik para mafia Rusia. Sementara Arkady yang mendengar itu, ia pun segera menyuruh anak buahnya, mengirim para pembunuh bayaran untuk menangkap Markus secara hidup-hidup. Bahkan Arkady juga berjanji kalau ia akan memberi $2 juta kepada siapapun yang bisa membawa Markus ke hadapannya. Di sisi lain terlihat Markus yang menghubungi Baren, untuk bertanya kenapa Baren telah tega mengkhianatinya. Lalu Baren mengatakan kalau ia memang sengaja ingin mengkambing hitamkan Markus, sebab kelompoknya belum cukup kuat jika harus berhadapan dengan para mafia Rusia. Bahkan di sini Baren juga meminta Markus untuk segera menyerahkan kopernya, karena adik Markus kini sudah ada di tangannya. Setelah itu Markus pun kembali menemui teman hackernya, dan ia berniat untuk meminta bantuan lagi kepadanya. Di sana si hacker mengatakan kalau para pembunuh bayaran kini tengah mencari Markus, sebab Arkady telah membuat sayembara untuk menangkap Markus. Lalu si hacker yang tidak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa menyarankan Markus untuk menemui sahabat mereka yang bernama Doc, karena Doc sepertinya lebih berpengalaman dalam masalah ini. Sesampainya di rumah Doc, Markus segera menceritakan apa yang telah terjadi, dan ia meminta Doc agar mau membantunya. Hingga setelah Doc bersedia, Markus pun segera keluar untuk menghubungi Black, dan Markus mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Black esok hari tepat jam 8 pagi. Singkat cerita, pada esok harinya Markus yang sambil dipantau oleh Doc, ia melakukan pertemuan dengan Black beserta dengan anak buahnya. Saat itu, Markus meminta si senior polisi untuk menunggu saja di dalam mobil, kemudian Markus membawa Black dan 2 anak buahnya ke samping kediaman Doc. Di sini Markus juga memberikan sebuah koper, yang mana koper itu sangat diinginkan oleh Baren alias si ketua gangster itu. Dan karena koper itu menyangkut nyawa adik kesayangannya, Markus pun sampai meminta anak buah Black untuk memborgol koper itu ke tangan anak buah Black. Bahkan Markus juga mengatakan kalau mereka harus hati-hati dengan si senior polisi, namun anak buah Black menjawab kalau si senior sudah tua dan tidak akan berdaya jika memang seorang pengkhianat. Ketika koper itu sudah dibawa oleh 2 anak buah Black, terlihat si senior yang bersedia mengantarkan mereka sampai ke kantor polisi. Sementara Markus sendiri ia menyerahkan diri dan lebih percaya dengan para polisi, terlebih Markus juga sedang dalam buruan para pembunuh bayaran. Hingga ketika Black menyuruh si detektif memborgol tangan Markus, tiba-tiba ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang dikirim Arkady. Hingga saat Markus terpojok dan akan dibawa, inilah yang dilakukan Markus. Sampai pada akhirnya Markus pun berhasil menghabisi satu pembunuh bayaran tersebut, dengan sangat gagah dan juga cepat. Kemudian beralih ke senior polisi yang membawa anak buah Black ke kantor, namun si senior malah membawa mereka bertemu dengan Boca hingga inilah yang terjadi. Ternyata salah satu anak buah Black yang bernama Anna sudah bersekongkol dengan Baren, si ketua gangster Amerika yang sangat bengis itu. Bahkan Anna juga menghabisi si senior karena Baren sudah tidak membutuhkannya lagi, lalu segera membawa koper tersebut bersama dengan Boca. Di balik itu terlihat seorang pembunuh bayaran wanita yang masuk ke kediaman Doc, lalu menyandra dan membawa Doc keluar agar Markus bersedia ikut dengannya. Sementara Markus terpaksa harus menyerah karena ia takut membahayakan Doc, namun saat Markus akan dibawa tiba-tiba
Dan ternyata datang lagi dua orang pembunuh bayaran lain yang juga menginginkan Markus, hingga baku tembak dan hantam pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Markus pun berhasil menghabisi para pembunuh bayaran itu, dan Markus segera menghampiri si senior yang tengah sekarat. Di sini si senior itu meminta maaf kepada Black, karena selama ini ia telah mengkhianati Black dan seluruh institusi polisi yang terkait. Lalu sebelum tewas si senior juga memberitahu Markus tentang keberadaan adik Markus, yang saat ini sedang disekap, dan memberikan semua barang bukti mengenai kejahatan Baren. Di sisi lain terlihat Anna mendatangi Baren untuk menyerahkan koper tersebut, dan ia meminta imbalan atas pekerjaannya itu. Namun Baren yang memang sangat bengis dan licik ia pun tidak memberi Anna imbalan, dan tanpa pikir panjang Baren malah menghabisi Anna. Di waktu yang sama Markus pun mendatangi tempat adiknya di Sandra, dan dengan sangat brutal Markus menghabisi orang-orang yang ada di sana. Pada akhirnya Markus berhasil bertemu dengan sang adik, namun ketika akan membawanya keluar tiba-tiba datang Boka beserta satu anak buahnya. Mengetahui itu Markus menyuruh si adik untuk segera pergi dari tempat ini, sementara dirinya akan menghadapi Boka dan satu anak buahnya itu. Pada malam harinya terlihat Black yang menemui Baren, untuk mengatakan kalau dirinya sudah mempunyai banyak barang bukti mengenai semua kejahatan Baren. Hingga meskipun Baren ini adalah ketua gangster Amerika paling ditakuti, namun karena dirinya sudah tua pada akhirnya ia pun menyerah tanpa perlawanan. Di sisi lain Markus yang sudah sampai di rumah mengatakan kepada si adik, kalau dirinya akan menyelesaikan semua ini karena para pembunuh bayaran Arkadi pasti akan terus memburunya. Lalu dengan tekad sekuat baja Markus pun mendatangi kediaman Arkadi, hingga setelah sampai ia langsung mengatakan kalau pembunuh anak Arkadi adalah kelompok Baren. Sementara Arkadi yang pada awalnya tidak percaya dengan ucapan Markus, namun setelah Markus memberikan bukti rekaman percakapan antara Baren dan si senior polisi, pada akhirnya Arkadi percaya. Bahkan Arkadi yang menjunjung tinggi kode etik sebagai ketua mafia Rusia, ia pun akan memberikan 2 juta dolarnya kepada Markus, sebab dirinya sudah berjanji siapapun yang membawa Markus ke hadapannya maka akan diberi hadiah 2 juta dolar. Hingga sebelum Markus pergi Arkadi mengatakan kalau kelompoknya akan memburu Baren, dimanapun, secepat mungkin dan meskipun Baren dipenjara sekaligus. Setelah itu Markus yang tidak lupa akan teman-temannya, ia pun membagi uang tersebut kepada Doc dan juga ke teman hackernya. Beberapa bulan kemudian Markus dan adiknya pun telah membuka usaha restoran, dengan modal uang pemberian dari Arkadi. Dan mulai saat ini Markus akan fokus untuk bisnis restoran tersebut, dan ia berjanji tidak akan pernah mau berurusan lagi dengan para gangster ataupun para mafia. Lalu, film pun tamat. Nah jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.